Baik, pada bagian selanjutnya saya akan membahas seputar materi sejarah. Tetapi karena panjangnya video mencapai lebih dari 10 menit, saya akan menyerahkan bagian sejarah kepada Bayu. Baik, terima kasih untuk Rizal. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Bayu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum keseluruhan interview yang sudah dilakukan oleh Rizal. Di sini bersama narasumber kami yaitu Pak Nyoman, di mana beliau menceritakan setidaknya ada dua teori besar mengapa Desa Tenganan itu bisa terbentuk. Dimulai dari versi pertama, di mana dalam versi pertama dinyatakan bahwa nama Tenganan sendiri itu berasal dari kata tengah, karena desa ini itu dulunya terletak di pinggir pantai. Namun karena adanya bencana abrasi, penduduknya itu pindah ke area yang lebih dalam, atau istilahnya pergi ke area yang lebih ke tengah sedikit. Nah, sebagai bukti pendukung teori ini, mari kita dengarkan pernyataan langsung dari narasumber kami, yaitu Pak Nyoman. Kalau kepastian itu tidak ada, karena kebakaran itu yang menyebabkan semua prasasti Tenganan berubah hangus terbakar. Oh, berarti tapi masih ada sisa nggak? Satu aja mungkin? Nggak. Semuanya hangus terbakar? Tapi kan dalam proses kehidupan itu kan hukum itu dijalankan, tidak hanya berteori di dalam itu, tapi ada beberapa hukum-hukum yang dilaksanakan pada waktu itulah membuat kembali hukum adat itu berdasarkan atas apa yang diingat itu ditulis kembali tahun berikutnya. Berarti masih ada yang mengingat gitu? Iya, Dibuat makanya ulang. ada ditulis kembali. Kalau ada juga itu dah sistemnya, makanya hukum adat di Tenganan itu tuh tidak beraturan dia. Dalam teori versi kedua, dinyatakan kalau Tenganan itu berasal dari kata tengen, yang artinya tangan kanan raja. Ini itu merujuk pada orang-orang kepercayaan raja pada zaman dahulu. Nah, dikisahkan juga pada zaman itu dikenal sebuah legenda tentang kuda yang hilang, di mana dalam legenda tersebut dikisahkan tentang sebuah pertempuran antara Dewa Indra yang mengalahkan raja yang sangat otoriter pada zaman itu, yaitu Maya Denawa. Di mana setelah perang selesai, dilakukannya sebuah upacara penyucian bumi yang disebut Aswameda. Nah, sedikit informasi tentang Aswameda. Aswameda merupakan tradisi ritual yang menggunakan kuda sebagai korban sucinya, di mana tradisi ini berasal dari zaman Weda yang digunakan sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan suatu raja. Namun, sebelum upacara dimulai, kuda itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Dewa Indra mengutus seseorang untuk mencari kuda tersebut. Dan ternyata kuda tersebut ditemukan oleh warga yang berasal dari Desa Tenganan, yang letaknya itu berada di bagian timur Pulau Bali, di mana di dekat desa itu ditemukan kondisi dari kuda tersebut yang sudah meninggal. Setelah kejadian itu dilaporkan ke Dewa Indra kemudian memberikan suatu hadiah yang berupa tanah dengan suatu syarat di mana sejauh mana bangkai kuda itu dicium, seluas itulah tanah yang dapat diberikan oleh Dewa Indra kepada orang-orang Tenganan. Nah, di sini orang Tenganan itu cerdik, di mana bangkai kuda tadi dipotong menjadi bagian masing-masing dan dibawa jauh agar bisa dicium lebih luas, dan sejak itulah desa ini dibangun. Nah, kemungkinan besar, menurut para ahli yang pernah melakukan research di Desa Tenganan, Desa Tenganan itu diperkirakan dibangun antara abad ke-8 dan ke-10. Nah, setelah mendengar dua teori-teori besar tadi, sebenarnya masih tidak ada kepastian atau bukti yang bisa membuktikan dua keberadaan teori-teori tadi, yang bisa dibilang keberadaannya masih berupa sebuah teori konspirasi. Nah, karena itu kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya masih tidak ada kepastian tentang bagaimana sejarah Desa Tenganan itu bisa dibentuk. Karena menurut Pak Nyoman sendiri, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti bagaimana Desa Tenganan itu bisa dibentuk. Itu dikarenakan terjadinya sebuah peristiwa kebakaran pada tahun 1841, di mana kebakaran itu telah membumi hanguskan seluruh desa dan menghancurkan bukti-bukti penting seperti prasasti dan rumah-rumah warga. Nah, lalu muncullah sebuah pertanyaan. Kalau begitu, siapa sih yang menciptakan Desa Tenganan? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak pandangan Pak Nyoman akan hal ini. Cuma leluhur orang Tenganan itu namanya Wong Peneges. Itu orang yang membuat desa Apakah mereka itu leluhur? Dalam arti mereka yang sudah seperti sekarang ini kan dari leluhur. Oh, nah leluhur orang Tenganan itu yang disebut dengan Wong Peneges, dialah yang membangun Desa MP.
Berarti orang yang benar-benar membuat ini nggak tahu berarti ya. Kalau namanya masing-masing dah. Tapi leluhurnya mana itu namanya Wong Penegas. Orang yang pertama mungkin yang datang ke sini. Oh, baik. Secara umum, di Bali terdapat dua sistem pemerintahan. Ada sistem administratif yang biasanya diketuai oleh kepala desa, dan ada juga sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh kliang desa. Nah, menurut Pak Nyoman sendiri, dalam masa peralihan antara sebelum dan sesudah kemerdekaan, yang terjadi di Indonesia maupun di Bali itu tetap sama. Nah, di dalam masa peralihan antara sebelum kemerdekaan dan sesudah itu mungkin sama secara umum kejadiannya di Bali, mungkin Indonesia masa-masa peralihan itu saya kira sama itu. Dan juga karena desa Tenganan itu berfokus pada adat, jadi dari segi adat juga tidak ada yang berubah. Tapi kalau dari segi ekonomi itu mungkin. Tapi desa Tenganan secara ekonomi itu juga sudah diatur oleh pemerintah setempat, di mana desa Tenganan ini memiliki wilayah hutan sekitar 500 hektar dan juga wilayah sawah sekitar 255 hektar. Dan itu pun cukup untuk menghidupi warga-warga yang ada di sini. Nah, apakah kalian tahu kalau Tenganan sendiri itu memiliki luas sekitar 917,2 hektar? Dan Tenganan sendiri itu juga memiliki sistem yang cukup berbeda dalam pembagian tanah, di mana 40%-nya itu milik pribadi atau kelompok, dan untuk sisanya 60% itu milik adat atau komunal. Nah, menariknya, di sini sistem pembagian tanah di desa Tenganan itu sangat mementingkan aspek kepentingan umum, di mana yang membuat 40% tanah milik pribadi itu juga diatur oleh desa adat. Nah, untuk detailnya seperti ini. Jika desa adat itu membutuhkan kayu misalnya, desa adat itu tidak perlu meminta izin untuk menebang pohon, walaupun pohon itu dimiliki oleh lahan pribadi, atau ditempati di lahan pribadi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan Pak Nyoman. Itu milik pribadi. Kalau desa memerlukan seperti kayu contoh untuk membangun fasilitas umum, ini desa tidak perlu minta izin pada yang punya tanah. Tinggal tebang aja ya berarti. Karena apa? Tenganan itu kepentingan umum itu selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Biarpun dia ditumbuh di tanah pribadi, itu tidak boleh dipetik. Oh, itu diperuntukkan untuk masyarakat umum. Oh, waktu udah masa panen baru dibagi-bagi gitu? Atau Tidak bisa siapa yang rajin ke hutan, itu dia yang dapat. Oh, Ini udah biasa, orang yang punya tanah kadang-kadang beli duriannya sendiri kalau dia tidak ke hutan. Nah, aja kepentingan umum itu selalu diutamakan. walau di tanah punya sendiri ya? Iya. Nah, jadi itu dia bagaimana sistem pembagian tanah bekerja di desa Tenganan. Sebenarnya masih ada banyak topik yang belum sempat saya jelaskan. Dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk teman-teman bertanya di sesi tanya jawab. Nah, baik, sekian, terima kasih sudah menonton tayangan kami dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih semuanya.